Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang memperbaiki penulisan atau penggunaan istilah atau kata, dan kita juga akan belajar memperbaiki tata kalimat dalam paragraf. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, bagaimana sih caranya kita memperbaiki penulisan atau penggunaan istilah atau kata yang salah pada sebuah paragraf ataupun kalimat ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa penulisan istilah atau kata itu harus sesuai dengan kaidah penulisan pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kata yang tepat penulisannya itu harus sesuai dengan KBBI. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya KBBI ini di rumah, bisa kalian gunakan KBBI online gitu ya, yang bisa kalian search di Google. Lalu, kesalahan istilah atau kata juga bisa terjadi karena penggunaannya tidak padu dengan kalimat keseluruhan. Jadi, kata atau istilah itu bisa salah apabila tidak digunakan gitu, tidak digunakan secara tidak padu pada suatu kalimat ataupun paragraf gitu. Nah, dengan demikian harus memperhatikan ketetapan penulisan dan ketetapan makna istilah atau kata tersebut. Jadi bisa dikatakan kata itu tepat digunakan apabila penulisannya tepat dan maknanya pun digunakannya tepat gitu. Nah, itu adalah cara memperbaiki penulisan atau penggunaan istilah atau kata yang patokannya adalah melihat di KBBI dan melihat keterpaduan antara kalimat atau paragrafnya gitu. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita memperbaiki tata kalimat dalam paragraf. Nah, tata kalimat dalam paragraf ini terkadang ada yang acak sehingga kalau misalnya dibaca itu nggak padu gitu ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, susunan beberapa kalimat dalam sebuah paragraf itu harus logis atau masuk akal. Jadi si kalimat-kalimat yang kita susun dalam sebuah paragraf itu harus berkesinambungan antara satu dengan yang lain gitu. Dan ketika dibaca tuh ini masuk akal nih gitu, agar dapat memperjelas makna kalimat tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh soalnya. Yang pertama, kita lihat contoh soal yang nomor pertama. Di sini perhatikan kalimat berikut. Kami main-main bersama, bahkan kami berdiskusi tentang berbagai permasalahan. Pertanyaannya adalah perbaikan penggunaan kata yang bercetak miring pada kalimat tersebut. Nah, kata main-main di sini kurang padu dengan kalimatnya. Nah, harusnya diganti dengan apa? Jawabannya yang A, betul. Bermain-main. Kami bermain bersama-sama. Kami bermain-main bersama. Bahkan kami berdiskusi tentang berbagai permasalahan. Jadi kata main-main di sini ini kurang padu sehingga harus ditambah oleh imbuhan ber. Nah, sehingga padu dengan kalimatnya. Oke, nomor 2, perhatikan kalimat berikut yang tidak penting dilarang masuk. Kata penting di sini digaris bawahi dan penulisannya kurang tepat. Maka penulisan yang tepat adalah betul, berkepentingan. Jadi kata penting di sini tidak padu dengan kalimatnya sehingga harus ditambah dengan imbuhan ber dan an di belakangnya sehingga jadi kata berkepentingan baru menjadi padu dengan kalimatnya. Oke, nomor 3, hadiah ini hanya titik-titik sebagai tanda persahabatan. Nah, pertanyaannya adalah kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A, betul, hadiah ini hanya sekadarnya sebagai tanda persahabatan. Sekadarnya itu adalah penulisan yang tepat. Kalau sekedarnya itu salah, sekidarnya juga salah. Jadi penulisan yang tepat adalah sekadarnya gitu. Jawabannya yang A. Oke, contoh soal yang lain. Cermatilah paragraf berikut. Nino adiknya melihat tertawa. Sungguh lucu hidung Doni hitam seperti kelinci karena terkena arang. Namun Doni tidak menganggapnya lucu, ia marah kepada Nino. Pertanyaannya adalah perbaikan yang tepat untuk kalimat bergaris bawah. Di sini kalimat yang bergaris bawah itu kurang padu atau nggak enak dibaca ya. Nino adiknya melihat tertawa. Nah, kurang enak gitu ya dibacanya. Nah, berarti jawabannya
Mana yang benar untuk memperbaiki kalimat tersebut? Yang A, betul. Nino tertawa melihat adiknya. Nah, itu baru enak didengar dan enak dibaca gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, seperti itulah pembahasan pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.